صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على من منه نشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق. آمين. وتنزلت علوم آدم الفاجاج الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولاحق. فرياد الملكوت بزهر الجمال المونقة وحياد الجبروت بفيض الأنوار متدافقة. ولا شيئا إلا وهو به منود إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل موصول. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك العظام القائم لك بين يديك. اللهم الحقني بالنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه مغفرة أسلم بها من وراده الجهل أكرمه بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك الحملا محفوظا بالنصرتك واقفز بي على الباطل الفيدمه وزز بي في بهارك الأهدية وانصرني من أوهاد التوحيد واغفرني في عين بهري وهدد حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. وجعل اللهم حجابا أعظم الحياة الروح وروحه سر الحقيقة وحقيقته جامع العوالم بحقه الحق والأول يا أول الآخر ظاهرا باطنا اسم ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام. وانصرني بك لك وعيدني بك لك واجمع بينك ولا بين غرك. الله الله إن الذين فرض عليك القرآن لا رادوك إلى معاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اجعل لي من أمرك فرجا مخرجا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد الشافي والودر وعدد كلمات الله التامة المباركات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Yang talim halaman dari halaman awal aja ya biar barokah. Sok talim bukan sambil ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Zarnuji bi sahibil ta'lim wal muta'allim rahimahullah wa ta'ala nafa'anallah bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu anhum ila an qala alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alami wassalatu ala muhammadin sayyidina arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabiul ulumi wal hikam. Wa ba'du falama ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ila al-ilmi wa la yasiluna aw min manafihi wa samaratihi wa hiya al-amalu bihi wa nashru yuhramuna lima annahum ahdau tara'iqatun wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'u tariqal dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqan ta'allumi ala ma ra'aitu fi kutubi wa sami'tu min asatidihi ulil ilmi wal hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi alhamdulillahilladzi utawi segala puji saking Gusti Allah alladzi faddala bani Adam
yang menjadikan keutamaan faddalal bani Adam, keutamaannya keturunan Adam alaihi salam, bil ilmi wal amal, dengan keutamaan ilmu dan amal, ala jami'il ing atase sekabeh wong sapa al alimi salatu ala Muhammad, ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassalatu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajami, yaiku junjungane wong-wong Arab lan wong ajam. Ajam iku dudu Arab. Wa ala alihi lan ing atase sekabeh keluargane, wa ashabihi lan para sahabate, ya nabiul ulumil wal hikam, yang melu-melu ngikut daripada keutamaan ilmu dan hikmahnya. Wa ba'du lan suwise fala maraitu, maka sesungguhnya aku melihat ra'aitu kabe al-katsirun ake wong ning zaman sekian min tulabil ilmi kang jadi santri, kang jadi tulabil ilmi penuntut ilmu, fi zamanina di zaman sekian iki zaman, yajiduna ilal ilmi nambahaken ilmu, ilal ilmi ing dalam ilmune, wala yasiluna tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jare iki kitab taklim muta'alim, ora dapat apa-apa ya. Mondok ora dapat apa-apa, ngaji. Kenapa teh sebabnya? Au min manafi'i, atau beli juga mendapat manfaatnya. Au min manafi'ihi, au ora dapat apa-apa manfaatnya. Wa samaratihi, dan apa-apa yang menjadi keutamaannya. Wahyal amalu bihi nasruhu. Kenapa katanya amalu bihi wa nasruhu yuhramun? Karena cara mendapatkan ilmunya haram, gurue haram, tempate haram, bajue haram, serbane haram, panganane haram. Lima annahum akhtau taraikatan, maka akan diputus dari para taraikatan, sambungannya para ulama, wa taraku syara'itahu, dan apa-apa yang menjadi syariatnya para ulama. Wa kullu man akhtau tariqah dolla, maka sesungguhnya orang yang mengikuti dengan ngaji model gitu, yang apa? Panganane haram, bajue haram, akidahe haram, guruhe haram, akhtau tariqah dolla, maka itu adalah cara-cara orang-orang yang sesat. Apa? Bin niyati, karena niatnya laisa minallah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ngaji Arab ngaji niatnya apa di hati? An niyatu apa niat katanya artinya? An niyatu qasdu syai'in bi fi'lihi muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah segala sesuatu yang akan dilakukan berbarengan dengan perbuatannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rumah niatnya harap ngaji niatnya apa? Ambil gaya. Itu nggak dapat itu. Cuman dapat biar gaya. Mau ngaji biar apa? Biar disangka wong kita tuh wong soleh. Ora dapat itu niat. Harap ngaji niatnya apa? Harap ngedebat ustadz. Ora dapat itu. Tapi siapa yang dapat? An-niyatu bil awal yakni mubarakah. Niat yang dari awal ingin mendapatkan berkah. Wis cukup. Dapat berkah ilmu. Alhamdulillah. Nah, kalau kita caranya kan harus paham kan, Pak Udin dan semua jamaahnya. Sedurung apa-apa ceramah bebas, kita mah kitab. Jelas. Anak kitab deh. Jelas Bu, anak maulid deh, anak tawasul deh. Iku ahlus sunnati wal jamaah. Biar kita tuh jare siapa tadi ngaji kitab apa Pak Ustaz Sofyan? Kitab Ta'lim Muta'alim. Siapa pengarangnya? Gua tulis Syekh Az-Zarnuzi. Tuh santri lagi pada ngaji tuh sampai santri sekalian. Jadi sekalian tadi lagi pada ngaji nih Pak. Hadir nanti pada Isya sekaligus awalan rutinan lagi di musolanya Pak Udin. Alhamdulillah. Pada lagi pada ngaji. Alhamdulillah. Lanjut ya, dikit lagi. Ini khusus bab kitab Ta'lim Muta'alim.
Wala yanalul maksud, maka itu ilmu la yanalul maksud, tidak akan mencapai maksud. Qalla au jalla, apa-apa yang diupayakannya, aradtu wa ahbabtu an ubayna lahum tariqal ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi. Katanya, apa-apa yang diupayakan oleh orang santri model mengkenen, apa-apanya tidak akan sampai. Maksudnya enggak nyampe, ilmunya enggak masuk, yang ada nambah daripada kotor hati. Nah itu hati-hati itu. Kalau ilmu yang benar biasanya nambahnya nambah ilmu, nambah manfaat, nambah lega hati. Tapi wis ngaji tiba-tiba sesat, bid'ah, nah itu biasanya nggak dapat ilmu itu, ya, tidak dapat ilmu, nggak paham, nggak paham tentang ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Dek, yang safinahnya sini dek, safinah. Ada safinahnya? Buka safinahnya. Yang bab, buka safinahnya. Qala, ikutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu sahibil Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ankum ila an qala. Sini safinahnya bin Ustaz. Buka yang bab apa tadi? Kayaknya ibu lebih sekarang lagi butuh bab apa Bu? Mau bab sholat, bab wudu, bab zakat, bab utang piutang. Ini ada apa? Coba kita buka halaman, ya, sakatatus sholah, ya. Sholat udah sering ya Bu. Kita lanjut ke bab ini. Udah pernah nih Bu di sini. Ya ada nih, langsung nih ke bab tentang bab khutbah Jumat. Nah, karena ini ada bapak-bapak, biar nanti ibu pada nakon juga. Halaman 17. Ada 17? Baca kitabnya dulu sama siapa? Sama Dimas, kita baca Dimas. Baca yang kenceng. Faslun arkanul khutbataini. Baca. Ya. Ya baca. Yang paling bawah. Arkanul khutbataini. Ini yang surut dulu, surut. Ya. Ada, sok kasih. Ulangi. Faslun. Faslun. Bukan yang itu. Yang tengah. Suratul Jumu'ati Sittatun. Jumu'ati. Oke, faslun suratul Jumu'ati Sittatun. Faslun syarat-syarat salat Jumat itu anak 6. Terus. Khutbatani. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Jumu'ati Sittatun. Syarat-syarat salat Jumat itu anak 6. Ibu meskipun gak Jumatan tapi ibu ngasih tahu ke suaminya boleh. Antakuna kullaha fi waqti zuhri. Semuanya dilakukan di waktu zuhur. Jadi orang sah salat Jumat waktu asar ya. Katanya mau cobalah Jumatan di waktu asar. Olah sah. Salat Jumat hanya waktu zuhur. Waktu zuhur itu waktu ketika agalul minasyams, matahari sudah melenceng sedikit dari tengah-tengah, itu zuhur.
Wa an tuqama fil khittatil baladi. Yang kedua adalah adanya suatu tempat yang menjadi suatu mukimin balad, ya, suatu orang yang tinggal di tempat itu. Jadi tempat itu tempat perkampungan, bukan hutan. Maka itu kalau perkampungan diwajibkan sholat Pak, kalau kita di tengah sawah ya Pak, tengah-tengah hutan, alas. Oh, kalau tengah alas, sholat Jumat juga nggak wajib, karena nggak ada hukum apa, nggak ada apa-apa. Maka dia harus cari tempat yang sampai dia dua marhalahnya sampai nyampe ke sholat Jumatan. Kalau nggak nyampe jadi sholat zuhur. Jadi wong lanangnya jadi sholat zuhur. Jadi orang usah khawatir, orang apa-apa. Wa antu sholat jamaatan, dan sholatnya wajib berjamaah. Boleh nggak? Nih gini nih, rumahnya ini sholat ini masjid, rumahnya di belakang masjid, kelewat sama loteng. Jadi rumahnya pas di belakang masjid. Jumatnya nih ngeloteng rumah ya Bu, karena parek ke masjid ya, sambil ini deket ini. Sah nggak? Sah. Karena terdengar khutbahnya. Contoh ini masjid, rumah ibu di belakang, bapak-bapaknya pada di belakang, karena wis penuh. Sah kalau tidak terputus, paham? Tapi yang penting jamaah nanti pas qomat itu yang belakang harus ikutin imamnya yang di sholat Jumat, nggak boleh imam yang lain. Lanjut, wa an yakunu arba'ina ahraran zukuran, wajib 40 orang wong lanang zukuron, balighin wong balik tuh apa? 40 tuh Bu, seandainya ada bapak-bapak sholat Jumat ini masjidnya kurang dari 40, sah beli sholat Jumatnya? Secara Syafi'i tidak sah, ganti karo sholat zuhur biasa. Wong 40 kurang, jelas 40 Pak, ini sholat Jumatnya wong wis 40, cuman 20 wong gede, 20 wong cilik, ora sah. Ora, karena apa? Arba'ina zukuron baligin, 40 orang laki-laki dan balik itu apa Bu? Sudah dewasa. Jadi 20-nya wong dewasa, 20-nya wong cilik mentik. Gak bisa. Harus 40-nya orang dewasa. Kasih tahu ibu yang suaminya belum ngaji. Dengan di sholat teh, kunung kono masjid cilik, anak pira wonge. Wong 30 rasa gitu ya. Ora sah. Jadi sholat zuhur, jadi jenengan nanti pulang di sholatnya jadi muaddah, jadi sholat zuhur. Jelas? Sholat zuhur, nggak boleh tetap Jumat tuh. Jadi tidak sah. Mustautinin wa an la tasbiqaha wa la tuqarinuha, dan orang itu harus dalam keadaan mustautinin atau mukimin asli atau mustautinin. Orangnya 40-nya harus orang asli situ. Kalau lebih ya nggak apa-apa. Contoh, pas dihitung-hitung keakean wong-wong luar. Nah, hati-hati. Makanya di setiap masjid jami setelah Jumatan sholat maning. Karena takut syaratnya ora sah. Jelas. Langsung qomat kan? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena takut syaratnya tidak pas. Jelas Pak? Kan suka dalam kan wis Jumatan sholat maning kan? Wis aja takon wis ngaji wis paham don. Usah. Ana sholat maning dudu apa itu nutup tambalan kan kesalahannya sholat Jumat. Apa artinya? Muaddah. Sholat muaddah. Jelas? Faslun arkanul khutbataini, rukun-rukun dua khutbah. Khamsatun, ana 5. Hamdulillahi fihima, membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung wassalatu ala nabi Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bebas, yang penting bersolawat kepada nabi. Fihima wa wasiyatut taqwa, ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau anak kesalahan anak satu beli kelewat, khutbahnya tidak sah, semua jumatannya orang sah. Makanya ada sholat mu'adah. Takutnya itu khotibnya lupa. Takutnya lu. Wa qiraatul ayati minal Qur'an, membaca salah satu daripada ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cukup itu surat Al-Qur'an. Wa du'a lil mu'minin, doa kepada orang mukmin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Itu biasa bapak-bapak lagi pada turu, Bu. Lagi mikanen, Bu. Amin. Jadi turunya bapak-bapak sholat Jumatnya tidur. Pas udah amin baru bangun ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, ada orang Jumatan tuh ada yang fokus melihat khotib. Ada yang itu karpet, sibuk sendiri sama karpet ya. Ada yang ngobrol, Bu. Lagi khotbah ngobrol. Kebayang kan banyak bapak lihat dah. Maka sebagaimana kita lihat itu banyak cacatnya khotbah Jumat tuh, sholat Jumatnya. Maka sholat mu'adah, ibu jangan kaget di setiap ada masjid beres sholat Jumat ada sholat maning, sholat mu'adah. Oke, Bu, Pak ya. Nah, setelah itu ada yang lebih parah. Lagi khotbah ada yang main HP, ngebales. Wah itu ngebales, ngechat dalam khotbah Jumat. Gak boleh. Jangankan khotbah, jangankan ngechat, Pak. Bapak nanya aja gak boleh. Jawab pertanyaan gak boleh. Gimana kabarnya? Gak boleh itu langsung. Harus menang tuh. Paham ya, Pak? Hati-hati, Pak. Kalau lagi khotbah tuh udah sakral. Mau takon ada yang datang tuh gak usah dijawab. Nanti takut batal bapaknya. Terus udah beres. Nah ini ibu, akan ada ibu-ibu, kita ngasih satu bab tentang ibu-ibu. Nah, ya ini Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu shaumu Ramadan. Wajibnya puasa di bulan bi ahadil umuril khamsatin, dengan 5 hal berikut ini. Bi kamali sya'bani salasina yauman. Ini kayaknya udah pernah deh. Wallahu alam bisawab. Karena awalan kita jadi bingung kitab apa yang dibaca. Wallahu alam bisawab. Sementara itu dulu, mudah-mudahan jadi barokah. Sekarang karena ini ciri khasnya, ada tanya jawab boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan salawatan. Salawatan apa? Pinjam deba. Yang deba itu. Salatullahi ma'alahadaka wajib. Ayo bareng, Bu. Salatullahi ma'alahadaka khairi man rakiban najaib hada hadi surah bismil habaib fahada sukru tafar rakaib salatullahi kawakib ala hamad khairi man rakiban najaib hada di surah bismil habaib fahada sukru tafar
monggo. Ada pertanyaan apa Bu, Pak? Ya. Ya. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, pertanyaannya Bu. Aduh. Tumbal. Gimana Bapak? Yang yang ditumbal. Tumbal Bapak. Gimana? Kematiannya ditumbal. Ya, ya. Oke, lanjut yang lain boleh? Baru 1, 3 aja. Putar fikih boleh, putar fikih. Tumbal ya? Pertanyaan tumbal kan? Gara-gara tumbal. Pertanyaannya bagaimana hukumnya gitu ya? Apa pendapatnya tentang di dalam Islam gitu. Pertanyaan kita jawab dulu ya. Pertanyaan dari Ibu, ada orang yang meninggal atau mati atau gimana? Katanya dengan apa ditumbalkan atau tumbal gitu ya. Bagaimana perspektif Islam memahami tentang tumbal? Tumbal. Atau disebutnya ya kalau bahasa itunya, bahasa Arabnya apa ya? Sebenarnya nggak ada orang-orang Arab bertumbal-tumbalan, nggak ada. Ini mah hanya di Indonesia saja ya. Kita jawab aja ya. Ini Bu, semua takdir kematian itu kudrahe Gusti Allah. Setuju? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu yakin pertama. Siapapun meninggal, bagaimanapun keadaannya, kapan waktunya, itu sudah kudrahnya Gusti Allah. Yakinkan itu dulu pertama, ya. Mau meninggalnya apa? Gimana? Ya caranya dengan ketabrak kereta, ya contohnya. Ada yang meninggalnya husnul khotimah, ada yang meninggalnya dibunuh, ada yang meninggalnya mati syahid, ya. Itu semuanya sudah jalannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu iman yang pertama. Kedua, al-su'al bis sabab, mempertanyakan sebab kematian boleh? Boleh. Mempertanyakan sebab kematian boleh dengan syarat satu, karena contoh kematiannya janggal, maka sedang diproses di kepolisian, boleh mempertanyakan itu. Contoh kasus pembunuh, nah, di situ ada olah TKP, betul? Bagaimana sebab terjadi kematiannya, betul? Kalau dibunuh berarti bagaimana cara dibunuhnya dan lain-lain. Jadi di dalam Islam boleh mempertanyakan sebab kematian, bukan berarti dia tidak percaya takdir, tapi untuk mengungkap siapa pembunuhnya, boleh. Contoh yang kemarin, yang kelindas ojol, ya, sama Brimob, anak ojol ketika demo, boleh nggak mempertanyakan kematiannya, bagaimana sebabnya? Boleh, ya, meskipun kita sudah yakin itu sudah takdirnya Gusti Allah meninggal. Tapi ditanyakan. Nah sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana kalau meninggalnya disebabkan dengan prasangka ditumbalkan? Ya. Kalau Ibu punya prasangka tumbal, satu, harus punya bukti, ya, bahwasanya itu tumbal, ya. Buktinya dijelaskan dulu, otentik tidak. Jangan sampai berprasangka buruk, ya. Wah itu mati mengkonon
kayaknya iku mah kena tumbal, bahaya itu ya. Jadi akhirnya timbul prasangka buruk. Ya. Udah menurut saya apapun yang terjadi pada meninggal seseorang, prasangka baik saja ya. Insya Allah meninggalnya husnul khotimah ya. Kita nggak paham bab tumbal ya. Intinya nggak bolehlah memikirkan itu kalau meninggal tumbal, nggak boleh. Di dalam Islam itu setelah orang beres meninggal dunia, kita kewajibannya apa? 1. Memandikan, 2. mengkafani, 3. menyolatkan, 4. mengkuburkan. Masalah sebabnya tumbal, bunuh diri itu orang-orang urusan. Yang penting Islam sholatkan. Wong Islam duduk kang mati, Islam wis mandikan. Yang penting Bapak Islam. Meskipun Islam KTP. Iki mah jarang sholat, aku bocahnya jarang sholat, gak apa-apa. Karena dia Islam. Ciri dia Islam, bapak ibunya Islam. Dan dia pernah kelihatan secara ru'yat, pernah Jumatan, ya, pernah ikut tahlilan, ya. Paham tuh? Jadi jangan sampai menghilangkan hak sebagai Islam. Masalah sebab tumbal, nanti ibu bukannya kepikiran gimana kita amal, malah kepikiran orang lain. Ibu mati sebab tumbal. Jangan-jangan kita yang ditumbal nanti ya. Jangan sampai gitu ya. Kalau ibu nggak mau atau terhindar daripada hal-hal tumbal atau teluh, baca zikir yang setiap hari. Contoh zikirnya Ratib Al-Hadad, Wirdul Latif, Hadiyu, insya Allah terhindar daripada tumbal. Alhamdulillah. Kita nggak paham bab tumbal ya. Lewat aja. Ada lagi Bu, Pak? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerhana. Itu gimana kalau kita tidak melaksanakannya dan kalau dilaksanakan harus berjamaah dan kalau berjamaah itu harus ada Ya. dan kalau sendiri itu gimana dan cara Ya. sholatnya ini yang Oke. bagaimana penjelasannya sholatnya itu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana menyikapi gerhana bulan, kita amalnya seperti apa dan lain-lain. Gerhana bahasa Arabnya apa Bu? Gerhana bulan khusuf ya. Khusufus samsi, khusuful qamar. Ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Pertanyaan kembali ke awal. Apa hukum sholat gerhana? Ingat, langsung kita jawab sama-sama. Nah, gak wajib. Ya, jadi meskipun gak melaksanakannya tidak dosa, tidak apa-apa. Tapi sayang, karena sunnahnya sunnah yang dianjurkan, ya, sunnah yang adanya jarang, ya, ketika gerhana. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana pelaksanaannya? Kalau kita ingin tetap melaksanakan sholat gerhana, harus sesuai syarat. Kalau terpaksa ingin melaksanakan sholat gerhana, maka harus disesuaikan syaratnya. 1. Kumpulkan jamaah, umumkan ke masyarakat. Ayo, Arab sholat di masjid ini, di musola ini akan diinfokan, akan melaksanakan sholat gerhana. Nah, diinfokan dulu. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau melaksanakannya ditunggu di musola jam sekian-sekian. Itu umumkan dulu. Baru setelah itu ditentukan siapa yang nanti khutbahnya. Jadi mirip seperti Jumatan, mirip ya. Khutbah gerhana. Jelas Pak? Pak kalau sendiri ya tetap gak sah. Bapak kalau mau sendiri gak bisa sholat gerhana. Nanti maksakan, nanti bid'ah. Caranya gimana ya? Banyak zikir aja. Kita gak bisa sholatnya. Perbanyak zikir, tasbih, ketika gerhana dilaksanakan, ya, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak bisa sholat, karena kalau masuk mau sholat harus syaratnya dicukupi dulu. Oke, cukup ya. Terima kasih. Ada lagi? Terakhir 3. Ini karena awalan gak terlalu lama ya Bu Pak. Tuh lihat istri saya juga hadir tuh. Pengen hadir awalan ya. Alhamdulillah. Satu lagi boleh biar witir pertanyaannya. Kalau 2 itu masih belum witir. Biar ganjil. Ora usah isin-isin.
Oh ini mana? Cerai. Cerai baik. Gimana? Ditinggal kabur. Maksudnya ibu pertanyaan apa? Pertanyaannya bagaimana? Kalau ini cerai, ditinggal kabur, siapa yang kabur? Laki-lakinya. Laki-lakinya atau gimana? Coba jelasin. Suaminya kabur. Kaburnya berapa lama? Bertahun-tahun. Oke. Oke, udah kita langsung jawab nih. Di situ ibu pernah lihat nggak di buku nikah ada namanya sigot taklik? Ibu kalau di ya itu paham, saya paham. Ini kita jelaskan ya. Ya, suaminya oke, paham. Ini kita ke hukum dulu. Ibu kalau ibu perhatikan ada di buku nikah di bagian belakang ada sigot taklik. Sigot taklik ya. Barang siapa suami yang meninggalkan istrinya tanpa memberi nafkah sampai waktu yang ditentukan tidak ada kabar, maka sigot taklik otomatis jatuh kepada suaminya. Apa maksudnya? Sudah otomatis dapat sigot taklik, otomatis istrinya boleh mencari suami yang lain. Karena udah otomatis. Karena tidak ada kabar. Ya, masa ibu nungguin yang nggak jelas. Makanya sekarang di buku nikah di paling belakang ada sigot taklik untuk melindungi perempuan dari suami yang tidak bertanggung jawab. Oke, jelas ya Bu ya? Udah cari lagi. Kak, tapi kalau ada kabar jangan nutup-nutupi kabarnya, ya. Atau jangan diblokir. Ibu ngeblokir mungkin ya? Ngeblokir nggak? Diblokir nggak nomornya? Ora. Jelas ya Bu? Jelas. Alhamdulillah. Ada lagi tah? Gimana Bu? Jelas tak Bu? Jelas ya? Jelas. Ada lagi tuh atau ada lagi? Boleh. Tapi ada syaratnya Bu. Kalau kain main satu, suaminya emang tidak ada kabar, ya. Bukan sedang apa contohnya? Suaminya tuh pergi merantau, ya. Bertahun-tahun. Kalau bertahun-tahunnya masih sering ngasih kabar, tuh nggak boleh. Karena ada kabar, ya. Ada kejelasan. Nggak boleh cari-cari alasan untuk sigot taklik. Tapi kalau emang suaminya nggak ada kabar sama sekali, itu dibolehkan. Tapi pertanyaannya nih, gimana kalau suaminya udah 3 tahun balik lagi? Ayo, suaminya balik lagi, ibu dalam keadaan udah kawin. Gimana hukumnya? Hukumnya gimana? Ya tetap ibu tetap istrinya suami yang baru itu. Ya. Oke. Oh ini mah ibu curhat itu. Bismillah. Ya, alhamdulillah jelas ya Bu ya. Mugi-mugi enggak seperti itu insyaallah. Sekarang zaman modern, setidak ada kabarnya ngasih kabar WA, telepon SMS, insyaallah. Ibu tadi ada ngambil itu tah? Ada pertanyaan lagi tah? Oh ada ini Bapak. Gak apa-apa Pak, sambil itu Pak. Ayo silakan. Cukup tah? Cukup. Karena kita ini sudah disediakan makanan, ya. Karena nggak baik kita diangkurkan. Bismillah disantap. Wa anallahu kabasala wa istajibu bil ijabah warhamulina walidikum wa ma taufiqi illa billahi wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga-moga diunjuk.